Hampir aja lupa. Oke, transformasi. Nah, kita ingat lagi nih rangkumannya. Kalau nggak salah saya juga pernah upload di GCR ya. Rangkuman transformasi supaya kalian belajarnya lebih mudah lihat rangkumannya gitu ya. Transformasi itu ada 4 macam jenisnya ya. Translasi, refleksi, dilatasi, rotasi itu ya. Nah, yang paling sulit adalah yang refleksi terhadap sembarang garis itu ya. Nah, nanti kita ingat lagi. Kita lihat lagi ke contoh soalnya ya. Nah, kita review dulu yang dari aturannya. Translasi itu geser. Translasi itu berarti dia hanya dengan matriks ordo 2x1 ya. 2x1, barisnya ada 2, kolomnya hanya 1. Nah, ini matriks kolom namanya. A itu untuk pergeseran X, B itu untuk pergeseran Y. Nah, jadi kalau kalian menuliskan bentuk linear, jadinya seperti ini. X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Tapi kalau kalian menuliskan dalam bentuk matriks, nah, kalau kalian diminta mencari bayangan titik, maka X dan Y kalian ganti sama titik yang diketahui ya, yang mau dicari bayangannya. Tapi kalau kalian mencari bayangan garis, maka kalian mencari X dan Y ini. Maka A dan B pindah ruas ya, maka jadinya minus ya. X aksen min A, Y aksen min B. Itu kalau mencari bayangan garis, jangan tiru ya. Kemudian refleksi. Refleksi itu ada banyak. Refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X itu datar. Berarti kemungkinan objek pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Nah, karena pergerakan ke atas ke bawah itu mengubah nilai Y-nya. Maka Y-nya yang dikali min 1. Gitu ya. Kemudian kalau refleksi, nah ini kalau kalian mau mengingat matriksnya, karena dia X-nya tetap, berarti di sini X-nya 1 nih, tetap. Y-nya jadi min 1. Nah, ini berarti Y-nya jadi min 1 di sini. Gitu. Karena yang depan ini posisi X, yang belakang ini posisi Y. Gitu. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y itu tegak. Maka kemungkinan objeknya gesernya cuma ke kanan atau ke kiri, nggak bisa ke atas bawah ya. Maka yang berubah adalah X-nya. X-nya yang dikali min 1. Berarti kalau kalian pakai matriks, X-nya jadi min 1 nih. Y-nya jadi tetap 1, supaya nggak berubah. Refleksi terhadap Y sama dengan X, berarti Y-nya diubah jadi X, X-nya diubah jadi Y ya. Nah, ini kalau tadinya X, Y, sekarang jadi Y, X. Nah, ini lebih mudah. Kalau kalian mengingat matriksnya, berarti supaya tukeran tempat, berarti harusnya kan di sini 1 nih, X ya. Tapi karena supaya dia tukeran tempat, berarti 1-nya di sini jadi X-nya di sini. Y-nya yang pindah depan sini. Kemudian refleksi terhadap Y sama dengan min X. Artinya dibalik dan dikali min 1 ya. Kalau tadinya titiknya adalah X, Y, maka menjadi min Y, min X. Nah, matriksnya berarti karena dibalik dikali min 1, berarti X-nya menjadi min 1, Y-nya juga min 1. Nah, gitu. Kemudian refleksi terhadap X sama dengan K. X sama dengan K, itu letaknya di sini nih. Misalnya, nih, di sini ya. Nah, ini K atau H sama aja ya. Mau K atau H sama aja. Letaknya di sini nih, karena dia sejajar sumbu Y, berarti tegak ya. Berarti objeknya itu gesernya ke kanan dan ke kiri juga. Ke kanan dan ke kiri, berarti mengubah X-nya. X-nya berubah menjadi 2 kali cermin min X. Jadi, Y-nya tetap. Yang ini nggak usah diikuti, nggak apa-apa ya, yang matriks. Yang linear aja lebih mudah. Kemudian yang berikutnya, yang refleksi terhadap Y sama dengan K. Nah, Y sama dengan K itu adalah seperti ini ya. Nah, jadi kayak kalau ini sumbu X nih, Y sama dengan K di sini, berarti objeknya pindahnya ke atas ke bawah. Berarti Y-nya yang berubah ya. 2 kali K min Y. X-nya tetap. Kemudian refleksi terhadap titik 0,0. Refleksi terhadap titik 0,0 itu pengertiannya adalah dia refleksi terhadap X sama dengan 0, dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan 0. Nah, ini pengertian 0,0 ya. Nah, jadi dia adalah gabungan dari refleksi X sama dengan K yang 6 sama refleksi terhadap Y sama dengan K. Tapi K-nya sama-sama 0 ya.
Jadi nanti kalau kalian ketemu soal, misalnya saya buatkan soal seperti ini. Tentukan bayangan titik 2,-3 misalnya yang direfleksi terhadap titik, misalnya min 1,4. Salah. Nah, misalnya kalian dapat soal seperti ini nih. Tentukan bayangan titik A 2,-3 yang direfleksi terhadap titik min 1,4. Nah, ini pengertiannya adalah titik A ini pertama direfleksi terhadap garis apa dulu nih? Direfleksi terhadap garis apa dulu? Tiffany, mana Tiffany ya? Iya, Bu. Ini pertama direfleksi terhadap garis apa nih? Di X sama dengan 2. X sama dengan min 1. Tiffany cerminnya yang mana? Oh iya, maaf, Bu. Nah, jadi A aksennya menjadi? Berarti saya tulis langsung aja ya, Tiffany langsung aja nih. Ini dilanjutkan, refleksi terhadap garis Y sama dengan berapa? garis Y sama dengan 4. 4. Nah, maka bayangannya adalah langsung aja Tiffany dua-duanya sekalian. Berarti A aksen? Bentar, Bu. Pakai rumus yang nomor 6 dan 7. Ini dan ini. Iya. Oh, berarti X-nya itu tetap sama ya, Bu, berarti? Jadi 2 juga. 2 juga. Jadi min itu... 4. Min 4, ayolah. Aduh, Bu, saya udah lupa. Aduh, 2 kali ini loh, nih 2 kali cermin. Oh, yang atas ya. Iya. Ya kan? Terus baru Y-nya yang sama ya, Bu? Y-nya? Serius. 11 dong. Aduh, Bu, saya udah beneran lupa banget, Bu, yang ini. Ini loh, dimasukkan ke sana. Ini jadinya adalah 2 kali min 1, kan cerminnya min 1, K-nya. Iya. Min 2, 2 kali cerminnya 4, yang Y ya, dikurangi X-nya itu min 3, Y-nya ya. Nah, kayak begini. 2 dikali min 1 itu min 2, min 2 jadi min 4. Iya. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3, 11. Oke, paham? Oke, Bu. Oke, jadi ini digabungkan nih. Rumus ini digabungkan jadi 1. Oh, iya, Ya? Bu. Oke. Iya. Jadi pengertian refleksi terhadap titik itu seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya gabungan dari refleksi terhadap X sama dengan K, dilanjutkan Y sama dengan K. Tergantung titiknya itu berapa koma berapa ya. Titik itu yang jadi cerminnya, patokannya ya. Yang A itu adalah X dan Y. Titik yang mau dicari bayangannya itu adalah X dan Y. Oke? Oke. Kita lanjutkan ya. Sekarang refleksi yang paling sulit. Nih, nggak sulit sih sebenarnya. Cuman kalian harus paham nih. Kapan saya memasukkan cermin kita adalah sembarang garis. Jika dia ada C-nya, ya, ada C-nya atau gradiennya itu bukan 1 atau min 1 ya. Jadi ciri sembarang garis adalah, nih saya tulis, ciri sembarang garis. Cermin merupakan sembarang ada C atau gradien tidak
1 atau min 1. Nah, ini. Cermin itu merupakan sembarang garis jika di cerminnya itu ada nilai C, ada konstanta ya, atau gradiennya itu bukan min 1 atau 1. Jadi nanti kalau misalnya saya membuatkan, tentukan bayangan titik A yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X. Nah, 2X ya, gradiennya itu 2. Maka dia 2X. Y sama dengan 2X itu termasuk sembarang garis. Atau Y sama dengan X plus 1. Nah, ada C-nya plus 1, itu juga termasuk sembarang garis. Oke, maka, nah ini diingat lagi. Langkah pertama adalah cari sebuah titik yang dilalui oleh cermin. Cermin ya. Ini pakai 0,C aja ya. A-nya dinolin aja, X-nya dinolin. Jadi 0,C. Kemudian setelah itu kita membuat tan alfanya. Tan alfa itu adalah M-nya. Nah, kalau gradiennya 2, 3 tuh, maka kita harus membuat segitiga lagi ya. Diingat menggambar segitiga nih, alfa ya. Segitiga siku-siku buat nyari cos 2 alfa sama sin 2 alfa. Sudut gandanya ya. Oke. Kemudian, nah ini persamaan matriksnya adalah A, B itu untuk fungsinya seperti pusat dilatasi atau pusat rotasi ya. Mengurangi X aksen Y aksen sama X sama Y. Jadi X aksen min A, Y aksen min B sama dengan matriks refleksinya sembarang garis itu adalah cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa. Minnya ada di bawah, bedakan sama rotasi ya. Kalau rotasi itu minnya ada di cos yang atas. Letak 1, 2 ya. Ini letak 1, 2. Baris pertama, kolom kedua. Tapi kalau pencerminan terhadap sembarang garis, minnya itu diletak 2 ya. Ini letak 2 nih. Gitu. Kemudian rotasi. Nah, kita lihat ke rotasi sama dilatasi. Ini saya hapus dulu ya. Biar nggak usah terlalu ramai. Nah, rotasi dilatasi. Nah, ini dia. Rotasi itu ada 2 macam ya, pusatnya di 0,0 atau di A, B. Jadi perhatikan A, B itu untuk mengurangi X aksen Y aksen ya. Nah, kalau 0,0 juga sebenarnya iya, ini dikurangi 0 tapi nggak ngaruh ya. Nah, kemudian ini matriksnya cos, min, sin, sin, cos. Tuh. Dilatasi itu mirip rotasi. Cuman kalau dilatasi ini matriksnya ini bisa diakali nih. Ini buang aja. Ini langsung aja jadikan K gitu ya. Nah, maka tinggal KX, KY gitu kan. Nah, ini juga iya. Ini buang aja nih. Buang aja, langsung aja bikin K. Nah, supaya lebih simple persamaan kita. Jadi dilatasi itu juga ada 2 ya, pusatnya di 0,0 sama di A. Gitu. Nah, sekarang kalau dilatasi ada faktor skala ya. Dia diperbesar atau diperkecil nih. Gitu. Oke, kemudian kita perhatikan di transformasi matriks. Transformasi matriks itu matriksnya kita pakai aja langsung di sini ya. Nah, ini polanya selalu X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasi dikali X. Gitu. Tapi kalau kalian mencari persamaan bayangan, maka kalian mencari X dan Y ini ya. Bisa pakai inverse atau kali aja kemudian nanti eliminasi gitu ya. Oke, kemudian ada luas ya. Ada luas juga, menghitung luas bayangan. Di sini ada yang oh, ini dia. Mencari luas bayangan. Kalau mau ditransformasi matriks, maka caranya adalah hitung aja luas mula-mula, kemudian dikali determinan matriksnya, dimutlakin ya. Karena luas nggak mungkin negatif. Kalau dilatasi, pusatnya itu nggak ngaruh. Ambil aja faktor skalanya. Nah, kemudian kita kuadratkan, kita kali luas mula-mula. Nah, diingat kalau mencari luas segitiga atau segi 4 sembarang, jangan lupa ini rumusnya setengah dari determinan ya. Dari determinan nih, kalau A, di sini A, ini A1, A2. Kemudian B, di sini B1, B2.
Kemudian C1, C2, maksudnya ini koefisiennya ya. Nah, kemudian kalau segitiga berarti ini A-nya ditulis lagi di sini nih. Kemudian cari determinan ya. Ini dikali, harganya positif nih. Ini dicari kayak sorus ya. Ingat lagi cara sorus. Nah, ini ditambah. Dikurangi, yang ini diagonal sampingnya ya. Ini minus. Oh ya, kita mau doa Ratu Surga dulu ya. Kayaknya Angelus juga. Oh, Angelus ya? Oh iya. Ini luas apa Bu tadi Bu? Mana? Luas segitiga sembarang. Oke Bu. Oke, di rangkuman yang ada di ini ada. Di mana? Rangkuman di BCR ada. Oke, ini yang berdoa siapa? Ini kalau kita menghitung segitiga sembarang, siapa tadi? Joel ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bentuk segitiganya itu ternyata sembarang nih, titiknya satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, sama kaki bukan, siku-siku enggak. Maka kita nggak bisa pakai rumus yang setengah alas kali tinggi itu ya. Ya udah, kita koordinat titiknya kan pasti diketahui nanti di soal. Nah, kita letakkan di sini, ini koordinat titik A, kita letakkan di depan sini, urutannya ke sini X, Y ya. Koordinat titik B kita letakkan di sini, koordinat titik C letakkan di sini. Nah, A kita ulang sekali lagi di sini supaya apa? Angkanya semua kepakai dalam hitungan gitu. Kemudian jangan lupa nih ada setengah ya, setengah kali determinan dari titik-titik tersebut. Nah, itu adalah luas segitiga aslinya atau luas bangun mula-mula. Bangunnya bisa segitiga, bisa segi empat sembarang gitu ya. Kemudian kalau ditransformasi terhadap matriks ya kalian cari aja determinan dari matriks ini karena matriksnya selalu ordo 2 kali 2 nih. Jadi A kali D dikurangi B kali C kemudian dimutlakkan ya harus positif karena luas bayangan itu juga positif. Kemudian kalau dilatasi, pusat dilatasi nggak usah dilihat. Ambil aja faktor skalanya berapa, kemudian kuadratkan dikali luas mula-mula gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya bayangannya juga, ya udah langkahnya sama seperti yang tadi ya. Kalau transformasi matriks ya kalian kali XY-nya dengan si matriks ini, gitu ya. Nah sekarang kita langsung ke soal latihan supaya ingat lagi ya. Ini saya tutup dulu, saya buang dulu. Nah ini titik A min 3, min 5 oleh rotasi. Ini pusatnya berarti ya, A, B, pi per 2. Nah, ini adalah putarannya ya. Memiliki bayangan, nah ini bayangannya diketahui. Berarti ini adalah, saya pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Ini adalah X, ini adalah Y. Ya kan? Karena ini bayangan, berarti ini X aksen. Ini Y aksen. Nah, kemudian rotasi, berarti persamaannya adalah rotasi itu X aksen, karena ada pusatnya, berarti kita masukkan pusatnya ya di sini. Y aksen dikurangi B. Nah, kemudian sama dengan, nah matriks rotasi adalah, diingat lagi tadi, cos pi per 2 itu berapa, Joel? Pi per 2 berapa, Bu? Di sini min ya. 90 Bu. 90 ya. Berarti di sini 90 cos 90 kemudian min sin 90. Di sini sin lagi ya. Sin 90. Kemudian di sini cos 90. Nah. Kemudian yang di belakangnya adalah X min A sama Y min B. Nah, begini persamaan. Jadi saat kalian menyusun persamaan seperti ini, jangan sampai keliru ya. Kalau keliru nanti selanjutnya pasti jadi salah semua ya, karena patokannya kan dari sini. Oke, silahkan dilanjutkan. Semuanya mencoba ya, supaya nanti ketemu nilai A dan B-nya berapa, biar kalian semua bisa. Coba dimasukkan, silahkan tinggal disubstitusi ke persamaan ini.
nanti yang dicari adalah A dan B-nya. Nah, silakan dicoba. KB berarti yang nggak ada siapa ya? Enzo udah di dalam ya? Si Brian Irman ya? Benar, KB. Enzo Iya, Bu. udah. Brian Irman nggak ada? Nggak ada kabarnya, Bu. Nggak ada kabar ya. Tadi sesi 1 ada nggak? Sesi 1, 2? Kayaknya ada deh tadi. Kok kayaknya? Kamu nggak lihat jumlah Nggak orangnya tahu. berapa? Hah? Oh, enggak, tadi lengkap, Deng, Bu. Oh, tadi lengkap. Sesi 1. Kenapa ya? Jangan-jangan dikira karena Anda Insaga terus apa dia lupa dipikir hari Rabu? Tapi kamu udah chat terus nggak di read? Belum saya chat. Astaga KB. Jangan gitu dong, kasihan. Oke. Alisa, apakah sudah dapat A-nya berapa, B-nya berapa? Ya, Alisa, kamu bikin annotate di sini yuk. Kamu lanjutin di sini nih. Bikin annotate. Bu, kalau 90 derajat SIM-nya yang satu ya, Bu? Iya, kan kamu ingat nih gambarnya. Kalau cos kan mulai dari sini nih. Nah, ya kan? Kalau sin mulai dari sini. Ya kan? Oh, berarti panitia nggak ikut ya? Yang panitia dong, Bu. Oh, panitia doang. Tapi nggak banyak ya panitianya? Banyak nggak sih? Cek, kamu ikut panitia nggak, Cek? Joel? Joel? Ya, Bu. Kamu kenapa? Ini, Bu, maaf. Alisa, ayo bikin annotate di sini. Bentar, Bu, saya masih mengingat-ingat. Enggak, kamu tinggal masukin nih. X aksennya kamu masukkan ke sana. A-nya tetap karena A yang dicari. Ya, aksen masukkan ke sana. Oke, Bu. Heeh. Di bawah sini aja, Alisa, biar nyambung. Nah. Ke 90. Ya. X-nya diganti. Ya. Y-nya. Ya. Terus kamu kali, Alisa nih, baris kali kolom. Ya. Nol dikali min 3 min A, 0 ya. Kemudian min 1 dikali min 5 min B. Jadinya? Ya.
Terus dikasih kurungnya. Terus yang berikutnya. Angka berapa itu? 1 dikali min 3 min A ditambah 0 dikali ini. Ya. Oke, tutup kurung. Yang ini ditulis lagi nih. 10 min A min 4 min B. Ya udah, dari situ tinggal diambil satu persatu tuh. Ya. Jadi dapat 2 persamaan tuh, Alisa. Eliminasi ya, terusan. 10 min A sama dengan? Oke, 5 sama dengan? Ya. Terus. Ini min 4 ya, min 4. Ya, min 1. Min A plus B. Tinggal eliminasi. Sama dengan? Ya. Hanya. Oke, tinggal cari B. Ya. Oke, dapat ya. Nih, yang A jawabannya. Oke, yang lainnya jelas ya? Bisa ingat lagi ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2. Nah, ini dia. Udah, semua udah mencatat. Saya hapus ya. Oke. Ya, buruan. Oh, Brian Irwan baru datang. Kok kayaknya gampang sih, Bu? Tapi kalau Emang saya ngerjain gampang. sendiri susah gitu, Bu. Karena nggak kebayang clue-nya kayak apa sih, gitu kan? Kayak apa sih caranya, gitu. Kalau udah ngerti caranya, ya lancar. Patokannya ada ini, clue-nya adalah di sini nih. Kalau ini kamu udah bisa bikin persamaan ini, tahu harus pakai persamaan yang mana, udah lancar ke bawah. Ya. Ini sih, Bu, yang dulu itu yang kayak biasanya persamaannya kayak gini, tapi ada yang harus ditukar-tukar luas dulu tuh. Betul. Itu Kalau tuh mencari soal seperti persamaan itu keluar garis, nggak, Bu? Persamaan garis ada nanti di bawah. Persamaan bayangan garis ya. Ya, Bayangan kayaknya garis. yang diketahui itu hasilnya disuruh cari awalnya gitu. Ada juga. Oke, coba. Jadi dikasih taunya aksennya disuruhnya X dan Y yang awalnya gitu. Iya, itu kan ini kan juga iya. Di sini kan yang diketahui juga nih, yang diketahui kan aksennya juga nih. Ini kalau ini yang ditanya pusat rotasinya deh. Jadi yang diketahui itu bisa macam-macam ya, bisa diketahui titik A-nya, ditanya bayangannya, atau titik A diketahui, bayangan diketahui, kemudian pusat rotasi yang ditanya. Saya terlempar. Oke, saya buka lagi nih. Jadi ini tipe soalnya itu bisa macam-macam. Nih sudah terlihat soal saya di layar? Udah muncul? Udah ya? Halo? Suara saya sudah muncul belum? Sudah, Bu. Oh, udah. Presentasinya udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah,
Jadi tipe soalnya itu bisa jadi pusat rotasi yang ditanya, bisa jadi bayangannya yang ditanya, bisa jadi titik aslinya yang ditanya, gitu ya. Pokoknya nanti persamaannya selalu bentuknya seperti yang di rangkuman rumus itu ya. Jadi ini termasuk yang transformasi yang mana nih, gitu. Asal nggak kebalik-balik pasti pokoknya titik asli itu jadi X dan Y, kemudian pusat rotasi selalu A dan B, kemudian bayangannya itu selalu aksen ya, X aksen, Y aksen. Itu pokoknya itu kalian menempatkan pada posisinya pasti ketemu nanti, tinggal pindah-pindah ruas gitu ya. Oke. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2. Bayangan segitiga ABC oleh refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ingat lagi nih, refleksi terhadap sumbu Y, aturannya apa, Melody? Ingat nggak? Refleksi terhadap sumbu Y itu yang berubah gimana? Kalau tadi titiknya adalah X, Y, mau direfleksi terhadap sumbu Y, siapa yang berubah? Melody. Iya, Bu. Yang berubah siapa kalau refleksi terhadap sumbu Y? Refleksi terhadap sumbunya. Maka Bentar, Bu. aksen. Sumbu Y itu tegak atau horizontal? Nah, itu kan aja cara menghafalkan rumusnya. Sumbu Y itu tegak apa horizontal? Tegak, Bu. Tegak. Kalau tegak berarti objeknya gesernya pindahnya ke kanan ke kiri. Oke? Berarti kalau ke kanan ke Iya. kiri itu mengubah Y atau mengubah X? Mengubah X, Bu. X, betul. Ya udah, ini X-nya jadi min X. Y-nya tetap. Nah, begitu ya. Oke, paham ya? Cara mengingat rumusnya gitu aja, pakai ini. Kita mengingat sumbu Y itu tegak atau horizontal supaya kita tahu objeknya itu gesernya kemana sih, atas bawah atau kiri kanan. Kalau kiri kanan itu X yang berubah, kalau atas bawah itu berarti Y yang berubah. Gitu. Kemudian rotasi. Nah, ini rotasi lagi-lagi nih. Pusatnya ini di O,90 artinya di 0,0 ya. Maka persamaan rotasi itu adalah X aksen, Y aksen, karena pusatnya nggak ada, berarti langsung ditutup ya. Nah, kemudian diingat lagi di sini cos min sin ya. Cos min sin. Kemudian di sini sin, cos. Nah, oke. Kemudian di sini XY. Oke. Nah, karena dia sebentar direfleksi kemudian dilanjutkan, berarti ini sudah double aksen ya. Ini sudah double aksen nih. Yang ini satu aksen nih. Gitu ya. Nah, silakan semua mencoba mencari bayangannya. Jawabannya yang mana sih? Brian? Brian? Ya, Bu. Kamu udah di dalam. Kenapa, Brian? Kenapa, Brian? Brian Oh, Irman. Brian. Oh ya Allah, maaf, Bu. Ah, iya, Bu. Kamu kenapa? Tak join, Bu. Kenapa emang? Ketiduran. Ketiduran, Bu. Iya, Bu. Kamu nih. Saya pikir kamu lupa kalau hari ini hari Senin. Dipikir 2 sesi. Ternyata ketiduran. Enggak, Bu. Oke. Yuk, saya minta siapa ya? Ini yang mengerjakan di sini. MP aja deh. Share. Yuk, iya. Refleksi dulu terhadap sumbu Y ya. Kamu tulis di sebelah sini boleh. Tempat mana yang lebih lega. Ini saya hapus dulu. Ya. Direfleksi terhadap sumbu Y. Kamu ambil A aksen dulu. A aksen jadinya. Nah, B aksen.
B aksen dulu aja. Nanti di sini rame-rame sama-sama. Sekali. Ini benar-benar A aksen, nggak usah dihapus. A aksen, B aksen, C aksen kamu hitung dulu. C aksennya. Ya. B aksen. Ya, terus kamu lanjutkan di sini nih. Nih, X aksen di bawahnya persamaan matriks. Ya. X aksen, Y aksen. Double aksen ya berarti ya. Cos 90 berapa? Langsung aja. Ya. Nah, kemudian ini kamu masukkan di sini nih. Michelle, di sini A aksennya ditaruh di sini, ke bawah ya. Nah, kemudian sebelahnya itu B aksen. Kemudian sebelahnya lagi C aksen. Nah, biar sekali ngitung. Nah, begitu. Terus dikali ya, baris kali kolom. Kolom. Nah, di bawahnya sini. Nah, tinggal dikali. Nol kali min 2, 0. Min 1 kali 1. Nah, tulis di sini. 1 kali min 2 ditambah 0 kali 1. Ya. 0 kali min 6 ditambah min 1 kali 1. Ya. 1 kali min 6 ditambah 0 kali 1. Ya. 0 kali min 5 ditambah min 1 kali 3. Ya, kemudian 1 kali min 5 ditambah 0 kali 3. Ya. Ya sudah, ini adalah A double aksen nih di sini. Kemudian ini adalah B double aksen. Kemudian yang ini adalah C double aksen. Nah, gitu caranya. Jadi jawabannya yang ini. Apakah jelas nomor 2? Saya? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, kita cari yang sembarang garis deh. Supaya ingat lagi ya. Apakah ini sudah? Kalau sudah, saya hapus ya. Oke. Kita lanjutkan yang sembarang garis. Coba. Oh, ini nih nomor 3 sembarang garis nih. Nomor 3. Nah, ini perhatikan. Y sama dengan min X plus 4. Kenapa dia sembarang garis? Ayo tadi, ciri sembarang garis apa tadi? Kenapa Y min X? Betul, ada 4-nya ini loh. Nah. Kalau yang ini, nomor 4 nggak ada C-nya nih. Sembarang garis nggak nih? Sembarang garis bukan yang nomor 4. Sembarang garis bukan? Garis? Y sama dengan akar 3X itu sembarang garis bukan? Bukan, Bu. Bukan? Bukan. Sembarang garis dia garis. Kenapa dia sembarang garis? M-nya bukan min 1, bukan 1. Oke? Tadi kan ciri sembarang garis adalah ada C-nya atau gradiennya bukan min 1 atau 1. Oke? Jadi ini termasuk sembarang garis karena M-nya adalah akar 3. Oke ya? Jadi nanti
teliti benar, lihat itunya, lihat cerminnya, dia sembarang garis atau bukan. Supaya kalian nggak keliru ya pakai caranya ya. Oke, sekarang kita ingat lagi nih nomor 3. Refleksi terhadap X sama dengan 7. Berarti A-nya itu tadi kan 4,-2 nih. Direfleksi terhadap X sama dengan 7. Hasilnya apa, Ryan? Ryan. Hasilnya. A, Bentar. A aksennya jadinya. X sama dengan 7. Itu Ya. garisnya vertikal atau horizontal? Oh, ini yang itu ya, bentar berarti 10,2 ya? 10,-2. 7. 10,-2. Betul. 2 kali K ya? Ya. 2 kali K min X. Yang berubah X-nya ya. Oke. Habis itu dicerminkan terhadap Y sama dengan min X plus 4. Nah, ini kan sembarang garis ya. Ini adalah sembarang garis. Berarti, ini adalah, saya tulis dulu, ini adalah sembarang garis. Sembarang garis. Kalau dia sembarang garis, berarti kita harus mencari A, B ya. Kita cari dulu A, B. A, B. A, B-nya berapa, berapa? Kamu ambil X-nya berapa, Ryan? Itu dinolin bukan, Bu? Ya, Ada yang dinolin X-nya soalnya. 0, C ya? Iya. Nah, C. Jadi A, B kita ambil 0, C. Setelah itu baru ke tan-nya ya. Tan alfa. Tan alfa berapa? Tan itu M ya. Nah, berapa gradiennya? Min 1. Gradien. Betul. Gradien itu Y aksen ya. Oke. Sama dengan Y aksen nih, saya tulis deh. Nah, Y aksen pasti dari sini kan? Oke. Kalau sudah dapat, ya udah kita ketemu alfanya nih. Ryan berapa? Kalau tan alfa itu min 1, berarti alfanya berapa nih? Berapa? Min 1 itu berarti kuadran berapa? Ini KW berapa nih? Kuadran. Bentar. KW berapa kalau min? Ya. 2. Kalau Oh, iya, tan 2. itu cuman dilihat 2 tempat Berarti ya. 135 ya, Bu? Betul, berarti ini 135. Karena 180 dikurangi 45 ya. Oke, kalau alfanya udah dapat berarti kita nggak butuh membuat segitiga siku-siku ya, karena sudutnya sudah dapat kok. Kita tinggal mencari 2 alfanya nih. Nah, 2 alfanya jadi berapa nih? Bentar, Bu, ini buat apa, Bu? Nyari alfa buat? Buat ini loh, kan persamaannya kan nanti gini, X aksen min A, Y aksen, persamaan matriksnya ya, min B, karena dia pencerminan terhadap sembarang garis, maka kita gunakan di sini cos 2 alfa. Ingat? Kemudian di sini sin 2 alfa. Ya, matriksnya ya. 2 alfa. Kemudian di sini sin 2 alfa. Min cos 2 alfa. Betul. Minnya ada di Dikali sini. X min A, Y min B. Betul. 2 alfa. Nah, ini persamaan. Ini 2 alfa bisa langsung 270 nggak, Bu? Bisa, karena alfanya udah dapat. Jadi kita nggak butuh bikin sin 2 alfa pakai rumus sudut ganda ya. Karena alfanya sudah dapat nih.
Nah, min B. Oke, udah jadi nih. Nah, berarti ini 270 ya. Tinggal masukkan. Berarti karena dia 270, kan cosnya udah pasti 0 nih. Jadi Ya udah min masukkan plusnya sini. nggak ngaruh. Jadi oke. Coba ya. Coba Ryan, kamu langsung bikin annotate di bawah persamaan Berarti matriks. A-nya 0 ya Bu berarti? A-nya ini dari A, B nih, dari sini. Cos 270 berapa? Satu. Ya. Maksudnya. XY-nya diganti dengan yang ini nih. Nah, 10 min 6 ya berarti. ya, terus dikali Berarti baris kali kolom. X-aksen. Baris kali Kan kolom. min 0 X-aksen sama dengan ini berarti X-nya 6. Di aksennya. Ya, X-nya min 6 ya Bu, 6, 6, min 6. Ini min 6. Ya Bu, 6, min 6 Bu. 6, ya ini jawabannya. Gitu? Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang soal yang ini, sembarang garis. Ingat lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 nih. Nomor 4. Kita diminta mencari matriks tunggalnya ya. Dicari matriks tunggalnya, dikomposisi berarti ya. Ini sudah dilanjutkan berarti 2 matriks dikomposisi. Oke. Siapa mau coba nomor 4 nih? Siapa ya? Saya cari orang deh, sebentar. Siapa ya? Enzo? Enzo. Enzo nggak lagi ke toilet kan? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Itu kan Ya, yang apa? tan sudut itu sama dengan M, sama dengan min 1, sama dengan Y aksen. Y Ya, aksen aksen dari maksudnya sini. Ya, aksen itu Oh. turunan pertama. Oke. turunan dari situnya ya, Bu ya? Dari ini. Dari Yang persamaan min termin. X plus 4 ya? Betul. Oke, makasih. Udah? Oke. Enzo mana ya? Enzo. Enzo? Alenzo? Enzo? Enzo nge-lag. Jangan-jangan. Ada yang keluar lagi. Siapa nih yang keluar dari Zoom? Jessie. Saya jarang nanyain Jessie nih. Jessie. Ya, Bu. Jessie. Oke. Ya, Bu. Yuk, nomor 4. Matriks refleksi terhadap garis Y sama dengan akar 3X nih. Kan tadi dikatakan dia sembarang garis ya. Karena dia M-nya adalah akar 3. Nah, matriksnya apa nih? Matriks yang dicerminkan terhadap sembarang garis. Nah, bikin dulu apanya? Harus dibikin apanya dulu? Jessie? Nah, Y sama dengan akar 3X. Nah, urutannya sama dengan ini tadi. Berarti pertama cari apanya, Jessie? Nggak tahu. Cari ini loh, nih. A, B. Nah,
titik yang dilalui oleh cermin. Nah, A, B-nya berapa, berapa? Berapa, Jess? 0,4. 0,0. Kok 0,4 di sini nggak ada C-nya, Jessie? Ya. Oke. Kemudian setelah A, B, habis itu bikin apanya? Apa, Jess? Ini loh, Jess. Ya, urutannya kalau sembarang garis selalu ke situ ya. Berarti tan alfanya berapa, Jessie? Berapa? Akar 3, Bu. Akar 3. Oke. Nah, kalau tannya akar 3 berarti alfanya bisa langsung dicari nggak? Dia sudut istimewa bukan? Bisa, Bu. Bisa, berarti berapa alfanya? Tan berapa ya yang hasilnya akar 3? Berapa sudutnya? Tan 60. Berarti alfanya 60. Berarti 2 alfanya bisa juga dicari nih. Jadi nggak usah gambar segitiganya ya. Jadi segitiga itu khusus kalau tan alfanya itu bukan istimewa, bukan 1, bukan -1, bukan akar 3, bukan sepertiga akar 3 ya. Berarti di sini 120 ya. 2 alfanya. Ya sudah tinggal bikin matriksnya nih. Berarti matriksnya adalah cos 2 alfa. Cos 120 berapa? Saya tulis dulu. Cos 120. Kemudian di sini sin 120. Kemudian di sini sin 120. Kemudian min cos ya. Min cos 120. Cos 120 berapa, Jessie? Berapa ya? Akar 3/2. Akar 3/2. Min atau plus? Nah, Nah, min ya, karena cos di kuadran 2 setengah akar. Sebentar. Benar ya, akar 3 ya? Seingat saya min setengah. Nggak tahu deh. Benar nggak? Setengah, Bu. Setengah ya? Sebentar. Min setengah, Bu. Min setengah. Oke. Sin 120 itu berarti, Akar 2, Bu. nah ini baru yang setengah akar. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Yang ini setengah akar 3. Oke, kemudian di sini karena min jadi setengah ya. Nah, dapat nih 1. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y, ini matriksnya apa? Refleksi terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu berarti yang berubah apa tadi? Refleksi terhadap sumbu Y yang berubah X-nya atau Y-nya? X-nya, Bu. X-nya, berarti X-nya jadi min 1 ya. Nah, ini 0. Di sini 0, 1 ya. Nah, ya udah. Kemudian karena dilanjutkan berarti ini kan 2 nih. Ini kedua, ini pertama. Maka komposisinya matriks tunggalnya adalah 2 dikomposisikan dengan 1. Nah, kayak nulis Arab ya. Yang dari kanan itu yang dibaca duluan, yang terjadi duluan. Berarti matriks yang kedua itu yang ini nih. Yang refleksi terhadap sumbu Y tadi. Min 1, 0, 0, 1. Kemudian dikali sama min setengah. Min setengah. Kemudian setengah akar 3. Kemudian dikali ya. Nah, jadinya jawabannya mana, Jessie? Setengah akar 3.
Ini setengah. Jawabannya mana aja sih? Baris kali kolom ya, jangan lupa baris kali kolom. Jawabannya yang mana? Oh, kok di sini 3? Sebentar. Ada yang keliru ya? Cos 120 itu kan cos 60 ya. Cos 60 itu cos 60 setengah, benar. Kok nggak ada? Oh, ini. Yang E ya? Benar nggak? Ini kan Kayaknya yang E deh, Bu. Iya. ya, yang E ya. Karena kan setengah, kemudian setengahnya dikeluarin ya. Yang ini min setengah akar 3. Ya, di sini min ya, benar. Yang E jawabannya. Apakah ada pertanyaan? Yang nomor 4. Ya udah mau jam 1 aja. 102 itu tadi apa, Bu? 1-0. Ini refleksi terhadap sumbu Y. Yang Refleksi terhadap itu terhadap di duluanin ya, Bu. Yang terhadap Gimana? itu di duluan. Yang terhadap Yang mana? itu di depan gitu ya. Jadi yang terjadi belakangan itu justru ditulis di depan. Terbalik ya, harus dibalik. Cuma saya bingung, Bu. Oh, ya udah jual duluan. Enggak. Lu aja lu. Saya bingung Udah. nomor 3 sih, Bu. Yang itu 10 sama min 6. Oh, ini loh. Kan direfleksi terhadap X sama dengan 7. Maka kita gunakan yang 2H min X, Y. Itu 2 kali cermin, oke? Cerminnya adalah yang 7 nih. 2 kali 7, 14 dikurangi 4. Gitu. Min 6-nya di mana, Bu? Yang mana ya, min 6? Min 6 yang di ini, Bu. Ini nih. Kan dikali nih. Setelah itu kan ini. 10, min 2-nya masukkan di sini nih. 10 min 2. 10 kurangi 0 tetap 10. Min 2 dikurangi 4. Jadi min 6. Kemudian ini dikali. Dari situ. Dikali ya. 0 kali 10, 0. Min 1 kali min 6. Berarti X aksen sama dengan dikurangi 0 kan nggak ngaruh. Kemudian ini Oh iya deh, dikali itu masukin 0 min 4 ya, Bu. Oh iya deh, benar-benar. Oh iya. Joel tadi mau nanya, maaf. Joel. Sih nggak ngerti, Bu, itu yang M102 itu gimana, Bu, tadi? Itu matriks dari sini nih. Nih. Saya ke sini dulu. Refleksi terhadap sumbu Y tadi ya. Cari yang sumbu Y. Nih. Nih Joel nih. Min 1, 0, 0, 1. Refleksi terhadap sumbu Y. Oke? Oke, Joel? Oke. Oke, jadi kan kalau refleksi terhadap sumbu Y itu kan tegak tuh. Berarti kan objeknya pindahnya ke kanan ke kiri. Berarti X-nya yang dikali min 1 ya. Berarti supaya X-nya min 1, berarti ini harus min 1 nih. Kan dikali matris ya. Min 1 kali X, min X. 0 kali Y, min X. Dapat ini. Kemudian 0 kali X, 0. Y kali 1, ya Y. Nah, dapatnya ini. Gitu, Joel? Maka matriksnya harus min 1, 0, 0, 1. Gitu. Oh, itu maksudnya 102 itu ya itu matriks itu ya, Bu? Matriksnya. Karena dia menanyakan matriks tunggalnya. Ini tadi kayak apa? Nah, ini. Karena dia yang ditanyakan adalah matriks yang sesuai dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan akar 3X dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Artinya dia harus dikomposisikan seperti ini, gitu ya. Maka kita harus memakai matriksnya. Oke, Joel? Oke, Bu. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya soal nomor 4? Oke, udah ya. Saya lanjutkan ya. Saya hapus ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, nih, Ryan sudah mulai mencari bayangan dari garis ya. Nah, ini diingat lagi nih.
oleh pencerminan terhadap, nah kalau pencerminan seperti ini Mas, satu-satu aja ya. Artinya dia menjadi apa? 3Y ya, min X plus 2 ya. Plus 2 nih, sama dengan 0, karena Y sama dengan X. Jadi ini udah ada aksennya ya, biar kita nggak keliru nih. Ini sudah direfleksi terhadap Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan rotasi. Nah, rotasi tadi 90 derajat ya, Bu? 90 derajat. Dan dia nggak ada kata-kata searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, berarti artinya positif ya. Tapi nanti diingat, kalau ada kata-kata 90 derajat searah jarum jam, berarti itu min 90 atau plus 90. Ayo, searah jarum jam artinya apa? Min 90. Ya, betul. Jadi kalau searah jarum jam itu minus. Kalau berlawanan arah jarum jam itu yang positif ya, karena urutan sudut di kuadran itu dari X positif nih, dari sini ke sana arahnya. Ini plus. Tapi kalau dia searah jarum jam ke sini, arahnya ini minus. Nah, jangan lupa ya, itu pokoknya setiap kata di matematika itu ada maknanya. Maka pelan-pelan baca soalnya. Jangan sampai ada kata yang terlewat dibacanya. Harus full ya. Nah, kemudian di sini, ini berarti X double aksen ya. Karena ini yang sudah yang kedua. Di sini Y double aksen. Karena pusatnya di 0,0, maka di sini cos 90 ya, 0 ya. Min 1. 1, 0. Nah, kemudian perhatikan, di sini adalah aksen ya. Yang kita cari adalah X aksen sama Y aksen ini. Bukan yang double aksen ya. Karena yang di sini kan yang kita butuhin adalah X aksen 1 sama Y aksen 1. Gitu. Kemudian ini dikali dulu ya, baris kali kolom ya. Baris kali kolomnya adalah 0 kali ini jadi min Y aksen. Kemudian X aksen. Nah, perhatikan kalau kalian buru-buru nih, nggak teliti, kalian pasti akan langsung substitusi yang X double aksen sama Y double aksen ke sana. Padahal ini dibutuhin yang aksennya 1 ya. Maka kalian mencari Y aksen itu adalah min X double aksen. Oke. Yang kalian cari adalah yang aksennya 1. Kemudian X, kok X-nya jelek banget. X aksen itu adalah Y double aksen. Nah, inilah yang kita substitusi ke persamaan yang sudah kita cari bayangannya terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X tadi. Gitu ya. Ingat ya. Harus dibalik-balik. Kalau yang ini mencari bayangan garis, jadinya dia menjadi min 3X aksen ya. Min 3X aksen. Kemudian min Y aksen. Double aksen ya. Plus 2. Sama dengan 0. Ya udah, ketemu. Jawabannya berarti yang yang mana nih? Yang mana, Michelle? 3X plus Y sama dengan 2 ya? Yang E ya? Benar, Michelle? Ya, Bu, bener, Bu. Oh, Harusnya dikali min 1 semua dulu ya, Bu, tapi. Iya. atau ini pindah ruas aja semua nih. Jadi 2 sama dengan ya. Nih, jadi 3X plus Y. Nah, gini. Apakah jelas? Sampai nomor 5. Oke, nomor 6. Bayangan kurva dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau sumbu X mah gampang ya, langsung aja. Terhadap sumbu X berarti yang berubah siapa nih? Arjuna. Refleksi terhadap sumbu Y, siapa yang berubah? Sumbu X itu datar atau tegak? X itu datar. X itu tegak, datar. Berarti Y-nya tegak. pindahnya Y-nya. Berarti Y-nya jadi min Y ya.
Ya, min Y min. aksen nih. X-nya tetap nih yang sebelah kanan tetap X kuadrat min 2X. Ada aksennya ya, tapi susah nulisnya. Nah, plus 2. Nah, kemudian sekarang didilatasi. Pusatnya 0,0, faktor skalanya 3. Nah, berarti persamaan dilatasi pusatnya di 0,0 apa, Arjuna? Y-nya 0. X double aksen, Double aksen. Y double aksen. Ini dikurangi 0 ya, nggak ngaruh ya? Iya. Ya, kemudian sama dengan 6. I. Ya. betul, 3 dikali min X ya. aksen 1 Oh, Y aksen 1. Ya kan? Nah, kemudian yang kita cari yang mana? Arjuna, yang double aksen apa yang aksen 1? X double aksen. Ya, X double aksen sama Kalau kita mencari bayangan titik, yang kita cari yang yang aksennya lebih tinggi, Arjuna. Tapi kalau bayangan garis, ini yang ada di sini yang aksennya 1 nih. Berarti yang kita butuhkan yang ini, ya. Saya kurang ngerti. Gimana? Ini kan di sini aksennya 1 nih, ya kan? Iya. Berarti kita cari yang aksennya 1 yang di sini nih. Oke. Jadi kita mencari X aksen 1, Y aksen 1 sama dengan. Nah, hati-hati ya. Jangan salah substitusi. Di sini menjadi sepertiga ya. Kan pindah ruas tuh 3-nya. Di sini jadi double aksen. Oke? Nah, di sini Y double aksen. Nah, begitu. Jadi, X aksen kita jadikan sepertiga X double aksen. Masuk ke sana ya. Nah, ini kita substitusi ke sana nih. Nah, berarti kita dapat min Y aksennya jadinya adalah sepertiga Y double aksen ya. Ya, double aksen. Sama dengan, nah ini diberi kurung karena kuadrat ya. Ini sepertiga X double aksen. Nah, ini dikuadratin. Nah, min 2 dikali 1/3 X double aksen. Nah, plus 2. Oke. Dah, diterusin. Nanti kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan. Ini di kuadrat per 9 ya. Kali 9 nih. Ya kan? Kali 9 ya. Kenapa dikali 9? Karena ini sepertiga dikuadratin. Jadinya ada per 9 gitu ya. Jadinya jawabannya yang mana? Pasti 3Y. Yang E ini pasti salah. Bukan. Nah, pilihannya masih ada 4 nih. Yang mana dia? Min X pangkat 2 ya. Min X pangkat 2. Berarti ini bukan nih. Bukan. Yang ini bukan. Nah, tinggal 2 nih pilihannya. Ini adalah min 6 ya. Plus 6 ya. Plus 6. Nah, yang A. Apakah benar jawabannya yang A? Ini 18. Dua-duanya sama. Min ya. Oh, min sama. Yang A jawabannya. Apakah jelas sampai di sini? Ingat lagi? Oh, itu pasti dilatasi min Y-nya nggak usah ikut ya? Minnya, Bu. Min itu. Min Y. Oh, ini dia ikut di sini. Nih, tetap ada minnya. Kan dia Kayak Y udah di aksennya. persamaan ya. Karena min dari sini. Ini kenapa dia min? Karena dia di tadi direfleksi terhadap sumbu sumbu. X ya? Betul. Berarti kalau didilatasi, minnya nggak usah ikut, nggak apa-apa ya, Bu? Kalau didilatasi, ini misalnya kamu kali min 1 semua ya, jadi Y-nya positif gitu ya. Ini jadi min X kuadrat plus 2X plus min 2 jadinya. Ini tetap harus ada minnya. Itu? Ya. Oke.
Bu, mau Oke, nanya ya, itu apa? yang searah jarum jam, min apanya yang min Bu tadi? Ini sudutnya. Ini jadi min 90. Oke? Tapi di sini enggak kan ya Bu ya? Enggak, karena nggak ada Oh. kata-kata searah jarum jam, nggak ada, Joel. Jadi aman. Ini positif. Ya. Ke atas berarti Bu. Ke sini ke kuadran 1. Tapi kalau searah jarum jam dia jatuhnya ke kuadran 4. Jadi negatif ya. Oke Bu, makasih. Oke, ya. Kemudian, nah kalau kalian ketemu soal seperti yang ini nih. Nomor 7 ya. Ini segitiga PQR itu dibentuk oleh garis-garis. Nah, ini kalian harus semangat eliminasi ya. Eliminasi garis-garisnya, nanti baru ketemu koordinat titik P, Q, R. Baru ditransformasi, itu ya. Oke, kurang 2 menit lagi. Ini saya tutup aja ya. Saya stop sampai di sini. Saya stop. Oke.